dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul penggunaan hasil asesmen. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang merencanakan tindak lanjut asesmen di PAUD. Tapi sebelumnya, mari kita segarkan kembali ingatan tentang asesmen di PAUD dan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam materi asesmen harian PAUD disebutkan bahwa pada fase fondasi, asesmen yang dilakukan disebut sebagai asesmen otentik yang fokus pada fakta, bukan subjektivitas guru. Setelah kita mencatat fakta, apakah itu yang disebut dengan asesmen? Belum. Asesmen baru terjadi ketika ada proses pemaknaan akan sebuah peristiwa atau interpretasi terhadap sebuah data dokumentasi. Selain itu, asesmen perlu dilakukan saat murid terlibat aktif dalam kegiatan bermain belajar di saat mereka merasa aman dan nyaman sehingga kebutuhan dan keterampilan diri yang sesungguhnya terlihat. Seperti di jenjang lainnya, ada 5 prinsip dasar asesmen di PAUD. Pertama, asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran untuk menentukan strategi aktivitas selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang fleksibel sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dari kelima prinsip yang disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa salah satu fungsi asesmen adalah sebagai bahan pertimbangan utama guru dalam merencanakan atau memodifikasi pembelajaran selanjutnya yang efektif dan bermakna untuk murid. Bapak Ibu masih ingatkah 4 instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan asesmen? Misalnya catatan anekdot, hasil karya, checklist, dan juga foto berseri. Untuk mendapat gambaran jelas tentang bagaimana asesmen digunakan dalam merencanakan tindak lanjut pembelajaran di PAUD, mari kita lihat contoh penerapannya dalam catatan anekdot. Bu Umroh melakukan observasi saat Arunika bermain di taman sekolah. Ia melihat Arunika mengamati sebuah tanaman yang mengering. Bu Umroh mendekati Arunika dan mencatat tindakan yang dilakukannya. Arunika mengambil alat penyiram air dan menyiram tanaman kering. Saat mengamati hal tersebut, Ibu Umroh bertanya alasan Arunika menyiram tanaman dengan air. Arunika menjawab, supaya tanamannya nggak haus lagi Bu Guru, nanti nggak kering, nanti hijau lagi. Bu Umroh mencatat hasil observasi dan interaksinya dengan Arunika dalam catatan anekdot. Analisis yang dibuat berdasarkan peristiwa tadi adalah Arunika menunjukkan ketertarikan terhadap makhluk hidup, terutama tanaman. Dia memahami salah satu cara merawat tanaman. Dia menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah dan mempraktekkan solusi tersebut. Perilaku Arunika mencerminkan sikap menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Keterampilan menggunakan otot besarnya pun terlihat dengan mengangkat alat penyiram berisi air dengan kedua tangan. Dia pun mempraktekkan perilaku mengutamakan keselamatan diri dengan menggunakan 2 tangan untuk mengangkat alat penyiram berisi air. Selain itu, koordinasi mata dan tangan yang baik ditunjukkan dengan menyiram tepat ke tanaman yang kering. Keterampilan bahasanya pun muncul saat dia menjelaskan tindakan yang dilakukan. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, Ibu Umroh merencanakan tujuan kegiatan selanjutnya dengan memilih topik kebutuhan hidup tanaman. Ia merancang kegiatan di mana murid dapat 1. Mengamati kondisi tanaman di taman sekolah. 2. Berdiskusi tentang perbedaan kondisi tanaman dan mengapa itu terjadi. 3. Berpikir dan mengomunikasikan usaha apa yang perlu dilakukan untuk merawat tanaman. Keempat,
menunjukkan kerjasama berkelompok dalam praktek merawat tanaman. Selain digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan tindak lanjut pembelajaran oleh guru, asesmen juga digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran murid. Penjelasan lebih lengkap tentang hal itu akan dibahas dalam materi memberikan umpan balik PAUD. Sampai berjumpa dalam materi tersebut. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru.